masyarakat Klaten yang menyaksikan saya lewat kamera, ketahuilah Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulillahil karim. Yang saya hormati Ustaz Haji Ahmad Suroso Majid. Saya tidak salah menyebut nama Ustaz, alhamdulillah. Yang saya hormati rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, semua saja yang hadir di majelis malam hari ini. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada panjenengan dan kita semua. Amin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang membuat kita bisa bersilaturahim malam ini tanpa kurang satu apa. Bapak Ibu sehat semua, Bapak Ibu? Itu rezeki yang tidak ternilai harganya. Kalau di yang lain-lain ada kurangnya, semua orang juga punya kurangnya. Kalau dipenuhi nanti ada yang kurang lagi. Harus betul. Makanya kita bersyukur saja. Ya, karena kalau bersyukur kita akan ditambah nikmatnya. Itu rumus. Kalau Allah yang buat rumus, pasti yang itu yang akan terjadi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tahmid dan sholawat, saya haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Suroso. Saya haturkan terima kasih kepada jamaah semua. Saya haturkan terima kasih kepada lembaga Ria Al-Quran Al-Khairus. Ini desa Karangwungu, kecamatan Karangwungu. Saya bahagia sekali malam ini. Terima kasih bisa silaturahmi ini. Pada kesempatan yang singkat ini, saya hendak menyampaikan nasihat untuk diri kami sendiri dan semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Kita perhatikan bareng-bareng ya, Bapak Ibu ya. Saya juga akan memperhatikan karena nasihat ini berlaku pertama untuk diri saya sendiri. Pada hadis yang saya bacakan di muka, Rasulullah mendikau, al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu tertanam di dalam hati, diyakini di dalam hati. Dados sinten mawon ingkang ngaku iman, iman itu harus ditancapkan pertama dalam hati kita. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Iman itu harus diungkapkan dengan lisan. Mila menawi wonten tiyang gadah keyakinan sanese Islam terus mlebet Islam, kedah napa Bapak Ibu? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Di batin kenging napa mboten? Tidak boleh, harus diikrarkan. Leres ya Pak Ustaz. Kula remen ngisi pengajian menawi enten Ustaz. Artosipun napa? Nek salah genah pun ndang eneng sing ngoreksi. Kula niki semacam santri lagi ujian ya. Nggih. Yang dulu Ustaz, mungkin menawi ada salah saya dikoreksi. Jadi iman juga harus diikrarkan dengan lisan. Dan yang terakhir apa Bu? Bapak? Wa amalun bil arkan. Diamalkan dengan anggota badan. Kula ketemu tema niki sak sampunipun midhangetaken pangandikanipun Pak Ustaz. Ya aku kudu matur apa ya. Lah pun ketemu sakniki.
seluruh yang dilakukan oleh masyarakat Karangwungu dalam hal ini yang tergabung dalam Gria Quran Al-Fairuz yang dipelopori oleh Ustadz Ahmad Suroso Najib bersama panjenengan semua. Tadi saya langsung jelas, inilah manifestasi dari iman yang dimaksud oleh Rasulullah. Dia ini ya diucapkan karena panjenengan sehari-hari bermusyawarah bagaimana keyakinan baik kita ini bisa mewujud dalam kebaikan diri, keluarga, anak-anak kita dengan mengajarkan Al-Quran. Lalu juga diamalkan. Yang terakhir tadi kan kisah tentang ruangan tempat kita ngaji ini. Ini kan buah musyawarah panjenengan yang lalu tergerak untuk menjadikan tempat ini tempat yang layak untuk majelis ilmu. Dan tadi dituntut oleh Ustaz Suroso, pengennya ke depan Karangwungu ini menjadi apa tadi? Desa santri. Luar biasa. Ustaz, saya pengen waktu matur ini tadi saya bilang nyun izin Ustaz di video. Saya pengen kemanfaatannya bukan sekedar untuk Desa Karangwungu, masyarakat Klaten yang menyaksikan saya lewat kamera, ketahuilah saya sekarang lagi bersama Ustadz Suroso dan jamaahnya dengan segala semangat dakwah. Yang lebih saya membuat terkesan adalah tempat kami pengajian ini berdampingan dengan sebuah pura. Dan Ustadz Suroso tadi ngendiko, bukan masalah karena di negeri kita ini dijamin orang untuk meyakini agamanya masing-masing. Bahkan Pak Kiai kita ini Ustadz Suroso ini juga aktif di PKUB, Kerukunan Umat Beragama, P-nya bahasa. Luar biasa yang saya dapatkan malam ini bersama teman-teman serombongan, luar biasa. Jadi antara semangat kita berislam, beragama, menularkan kebaikan, tapi juga kita melaksanakan sesuai yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk menghargai keyakinan orang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allah sendiri mengajarkan kepada kita umat Islam bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama karena telah jelas yang baik mana, yang buruk mana. Pilihan kita berislam karena kita meyakini itu yang terbaik. Yang meyakini hal lain kita ajak, tapi kita tidak boleh memaksa, dan itu sesuai sekali dengan hukum yang berlaku di masyarakat negara kita. Saya sangat support dengan apa yang tadi dingendikake Ustadz dan sudah dilaksanakan oleh jamaah sejauh ini. Dan selanjutnya ibu-ibu semua, iki wis matur, menyampaikan dalil, menyampaikan apa yang terbaik buat kita nih, kok belum kenalan ya. Menawi kula kenalan sik niku mungkin jenengan oleh mirengke ora apa sing diaturke ning sing matur sinten, bukan apa yang dikatakan tapi siapa yang mengatakan. Padahal sebaiknya kita mendengar ucapan siapapun itu intine mawon. Nggih. Misalnya yang ucapkan itu mohon maaf nggih, kere ten pinggir margi tapi ucapannya benar, tetap kita juga harus mengiyakan itu Ustaz ya. Iya. Nah, kepareng matur Ustaz Suroso, jamaah semua, nama saya Muhammad Fajri. Yeah. Saya penduduk Klaten. Memang kelahiran Klaten. Saya kelahiran Klaten, sekolah di Klaten, tapi beberapa waktu lamanya saya tinggal di Solo. Saat ini pun Wangsul dan Klaten. Ustaz Suroso karena kepeduliannya kepada masyarakat, pengen amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih bertenaga, sempat memutuskan untuk dados kepala desa. Niat yang baik, kenging nopo
Rasulullah ngendika, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Sapa wonge sira kabeh nemoni kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Waono ya rubahlah dengan apa? Tangan, dengan kekuatan. Fa illam yastati fa bilisani. Dene ora mampu, kalau enggak mampu dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan tangan, dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Nek lisan yo ora mampu arep matur wedi sak ora-orane dalam hati. Tapi nggih ketahuilah yang seperti itu wadzalika af'alul iman, yang seperti itu selemah-lemah iman. Ustaz Suroso memulai dereng kelampan, Gusti Allah masih melihat beliau akan lebih baik kalau ngasuh pesantren. Diartikan begitu saja. Kula Muhammad Fajri sakniki gadhahi hajat kesaenan kados Ustaz Suroso. Kula dipun amanahi ning niki kula mboten kampanye saestu. Kula mau matur iki kenalan aku ra matur ngono lah, iku ngapusi malah nggih. Kula niku diamanahi kalih lingkungan kon maju dadi kepala daerah, dalam hal ini wakil kepala daerah. Niki sak dermo kenalan mawon. Kula mboten ajeng nyuwun panjenengan menggerakkan kangge nyoblos, kula mboten. Karena ini majelis ilmu. Ya. Tapi nek kula mboten matur nggih klentu mengke, lain moko ya ora kenalan babat blas. Nggih, niku mengke dibahas lain waktu. Sing bahkan niku kula matur tema kala wau, tema yang seperti tadi relevan sekali bahwa kita punya kekuatan. Enten pepatah nggih Bapak Ibu nggih, sekeranjang kebenaran akan mudah ditumpah ruahkan oleh segenggam kekuasaan. Nggih, kalau orang dengan posisi lemah baik bisa bermanfaat. Endah kaya ngopo nek posisine kuat. Tiang melarat niku nek lomo manfaat, leres napa mboten? Endah kaya ngopo nek lomo tur sugih. Leres napa mboten ibu-ibu? Leres nggih. Mangdongake kula sugih nggih, kajenge lomo nggih. Kula nggih donga jenengan sugih terus dadi lomo. Mboten mung sugih tok. Nek sugih tok mandeke mrih kaya korun. Wah, jam 9 pas. Nggih. Nah, ibu-ibu sedaya, bapak-bapak ingkang kawula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken. Penutup, kula nggenepi perkenalan. Kula pun berkeluarga, garwa kula setunggal, anak kula 3. Perlu niki kula aturke teng majelis mriki Ustaz. Anak kula dereng nate mondok Ustaz. Tapi anak saya yang pertama lulus SMP itu lulusan terbaik dengan hafalan Quran terbanyak. Nggih, nek lulusan terbaik kula mboten patiya gumun. Nggih. Hafalan Quran terbanyak kula bersyukur sekali. Kenging napa? Anak itu berangkat dari rumah ke sekolah terus pulang mboten asrama. Kula menganjurkan nek bibar magrib niku maos Al-Qur'an sareng-sareng. Abi umine nggih maos anak-anak nggih. Kula niku nate semerep ngiling apalke Quran iki kapan. Begitu lulus SMP niku 7 juz. Alhamdulillah nggih. Nah, dados sowan kula mriki nyambung. Semangat kami ternyata sama, Ustaz. Nggih, untuk mendekatkan hidup kita dengan Quran dan mengajak masyarakat untuk hidupnya dekat dengan Al-Qur'an. Kajenge napa Ibu? Bapak kajenge selamat donya. Mangke sanes wekdal silaturahim menawi wekdalipun longgar saged kenalane langkung kathah. Mekaten nggih. Pas amanah waktu yang disampaikan ke kami untuk berakhir jam 9. Sekali lagi saya bahagia sekali, bersyukur pada Allah bisa silaturahim malam ini. Matur nuwun dhateng Ustaz lan jamaah. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf kalau dalam tutur kata saya dari awal sampai penutup ini ada yang kurang berkenan.
Selepas ini, seusai majelis ini, saya terus mohon pamit beserta rombongan untuk melanjutkan silaturahim ke tempat selanjutnya, Ustaz. Dan saya berharap sekali sesudah ini ada komunikasi kami dengan Gria Al-Quran untuk kerjasama ke depan. Makatan ya Ustaz ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sejenak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sepertinya perkenalan kita kelihatannya kok